Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Saya Sri Marwati dari SD Negeri 3 Sirkandi. Saya Evi Damayati dari SD IP Mutiara Hati Purwareja. Saya Teguh Priyono dari SD Negeri 1 Tomawang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Teguh. Bu, duduk Bu. Duduk Bu. Terima kasih. Maaf ini mengganggu waktunya Pak Teguh. Iya Bu, ada apa Bu? Ini Pak, saya minta waktunya Pak Teguh membantu saya. Saya akan melakukan coaching terhadap Bu Sri, Iya. ya teman saya. Nah ini minta tolong Pak Teguh menjadi pengamat. Gitu. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Evi kesini sebenarnya itu meminta saya sebagai pengamat dalam proses coachingnya Bu Evi nanti ya, Iya, bersama betul, Bu Sri Marwati sebagai coach ya gitu Bu. Betul. Ya. Gini Bu ya, sebelum melakukan coaching kan di coaching itu kan ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya Bu. Iya. Itu kalau boleh tahu itu apa aja Bu? Kalau boleh tahu Bu. Setahu saya ya Pak, Mm-mm. kompetensi yang dikembangkan pada kegiatan coaching itu Iya. kehadiran penuh, Mm-mm. kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi ada mendengarkan aktif, Iya. kehadiran penuh Bu ya. Iya. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana sih yang mau Bu Evi kembangkan atau ingin diterampilkan lagi Bu? Itu yang mana Bu? Dari ketiga itu Bu? Dari ketiga itu saya ingin mengembangkan lebih spesifik itu ya Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Gitu. Jadi dari tiga itu Bu Evi memilih yang mendengarkan aktif, kemudian mendengarkan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi dari dua kompetensi itu pastinya Bu Evi sudah membuat indikator-indikatornya ya Bu ya. Kemudian kapan Ibu Bu Evi mau melaksanakan coaching Bu? Nanti Pak, jam 1 saya pulang anak sekolah. Oh, Semoga jam Pak 1 Teguh ya. bisa ada waktunya. Ya saya usahakan bisa ya Bu ya. Bisa ya Pak. Mau di mana Bu? Nanti di kelas saya saja Pak. Di kelas 4 ya Bu ya? Iya di kelas 4. Jam 1 siang? Jam 1, hari Oh. ini ya Pak? Hari ini ya? Iya. 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 Bisa ya Pak ya? Iya bisa, insya Allah bisa. Begitu saja Pak. Oh, Semoga nanti oke. bisa ketemu jam 1 di kelas saya. Oke. Siap Bu. Saya pamit dulu. Oke Bu Evi, monggo. Assalamualaikum. Salam. Ya, alhamdulillah lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Sri. Ya, terima kasih. Jadi sudah datang ya Bu Sri. Iya. Jadi begini Bu Sri dan Bu Evi. Iya. Tadi Bu Evi bertemu dengan saya tadi siang. Kemudian Bu Evi ingin melakukan kegiatan coaching bersama dengan Bu Sri Marwati. Dan Bu Evi meminta saya untuk sebagai pengamat kegiatan coachingnya Bu Evi. Iya. Kemudian untuk waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih Pak Teguh. Iya. Apa kabar nih Bu Sri? Alhamdulillah sehat Bu Evi. Alhamdulillah ya. Kita Bu Evi juga sehat. Alhamdulillah juga sehat. Ya, ada masalah apa nih Bu Sri? Ya, gini Bu Evi. Saya punya masalah nih Bu Evi. Iya. Masalahnya
pembelajaran matematika Bu Evi. Oh gitu. Harapannya apa nih dari Bu Sri, dari percakapan kita ini nanti apa harapannya? Harapannya dari percakapan ini ya Bu Evi, saya berharap sekali nanti setelah percakapan ini saya mendapatkan solusinya tentang bagaimana menumbuhkan minat anak laki-laki khususnya ini lebih berminat, lebih suka terhadap pembelajaran matematika seperti itu. Seperti itu, yaitu harapannya dari Bu Sri ya. Bagaimana anak laki-laki itu lebih minat, ya lebih minat terhadap pelajaran matematika ya. Boleh diceritakan nih Bu masalahnya secara detail? Ya, boleh sekali Bu Evi, biar saya plong ya Bu Evi. Iya. Biasa begitu. Ini Bu Evi, setiap ada jadwal matematika, Ya. ketika pembelajaran dimulai di kelas itu, saya lebih merasakan itu ketika melihat anak laki-laki kurang antusias begitu Bu. Mohon maaf ini bukan berarti membandingkan dengan anak perempuan. Kalau dibandingkan dengan anak perempuan itu lebih antusias sekali, Anak semangat perempuan. sekali mengikuti kegiatan pembelajaran matematika Bu Evi. Tapi ketika saya merasakan melihat dengan anak laki-laki ini, kok kayaknya setiap pembelajaran kurang berantusias. Terbukti seperti ini Bu Evi, ketika saya memberikan tugas, begitu menyelesaikan tugas, anak laki-laki itu cenderung mengerjakannya itu ogah-ogahan, malas-malasan seperti itu. Kayak ini ada kendala seperti itu yang ada pada anak laki-laki sehingga mengakibatkan anak laki-laki itu cenderung tidak suka terhadap pelajaran matematika seperti itu Bu Evi. Gitu ya. Anak putra ya dibandingkan dengan anak putrinya, lebih semangat anak putrinya begitu ya Bu ya, anak putranya yang kurang semangat dengan pelajaran matematika. Baik, untuk selanjutnya nih Bu Sri apa rencana yang akan dilakukan? Kendalanya boleh Bu Evi? Oh iya, silakan. Kendalanya apa nih yang ditemukan? Untuk kendalanya itu berkaitan dengan kemampuan dasar hitung matematika anak laki-laki itu yang saya rasakan ini. Memang kalau matematika itu kan harus menguasai dasarnya dulu, Iya. pipo londonya gitu, ada pimpinan, porokaten, lan itu penjumlahan, sudo itu pengurangan. Jadi pimpinannya, perkaliannya, pembagiannya, penjumlahannya, pengurangannya itu harus betul-betul menguasai. Betul. Nah ini yang terjadi itu di kelas saya itu anak laki-laki memang kendalanya di situ. Jadi mempunyai kendala seperti itu jadi mengakibatkan anak laki-laki mungkin kurang antusias belajar, ketika menyelesaikan tugas juga kelihatannya ogah-ogahan seperti itu kendalanya. Iya, karena dari dasarnya sudah Iya, belum kuat, menguasai. tidak menguasai, jadi ogah-ogahan mengerjakan gitu ya. Jadi apa nih rencananya Bu Sri menghadapi masalah ini? Rencananya saya Bu Evi, yang ada dalam pikiran saya untuk menumbuhkan rasa semangat belajar matematika terkait dengan kondisi dasarnya tadi ya Bu. Iya. Langkah saya yang pertama untuk mengatasi kendalanya, saya itu sering melakukan sarapan pagi. Apa itu Bu? Sarapan pagi itu sarapannya matematika Bu Evi. Sarapannya matematika. Iya. Contohnya ini ketika anak belum masuk ke kelas itu, anak itu ada tanya jawab dengan temannya. Temannya di situ ada yang saya contohnya misalnya satu anak yang menguasai perkalian pembagian, misalnya hari ini nanti tanya jawabnya masuknya perkalian ya, jadi anak yang bisa menjawab Masuk nanti lebih dulu, seperti itu. buat syarat masuk. Iya, buat syarat masuk begitu, itu sarapan Iya, paginya. iya. Begitu ketika jam istirahat mungkin bisa dilakukan juga, nanti kalau yang bisa menjawab istirahat seperti itu. Jam pulang pun juga seperti itu, jadi Buat syarat anak-anak, pulang. iya, supaya anak-anak terbiasa, jadi nanti dasar kemampuan matematikanya itu jadi sudah terlatih, akan membantu proses pembelajaran seperti itu. Ya, Nah ya. selain itu juga untuk menumbuhkan minat nih Bu Evi, Iya. saya itu akan mengadakan mindfulness. Mindfulness apa itu Bu? Kesadaran penuh. Kesadaran Iya. penuh. Anak laki-laki ini kan saya berusaha mengkondisikan penuh anak laki-laki ini, dan tidak hanya anak laki-laki, tentunya kan keseluruhan. Nah, mengajak mindfulness itu ketika sebelum belajar matematika, saya akan mengkondisikan anak-anak dulu supaya dia itu hadir secara utuh penuh akan belajar tentang matematika. Begitu Bu. Begitu. Nah, selain itu juga di tengah-tengah mindfulness itu saya akan membesarkan beberapa kalimat
berupa nasihat bahwa pembelajaran matematika itu sangat penting. Nah, terutama ini kan untuk pemecahan dalam kehidupan sehari-hari kan Pecahan masalah ya. ada masalah yang terkait dengan hitungan begitu. Nah, itu mindfulness-nya itu. Mungkin dengan rasa itu anak-anak akan tenang, akan fokus. Oh iya ya, betul apa yang disampaikan Bu Sri bahwa pelajaran itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Matematika itu Selain penting itu ya. juga, saya juga punya rencana nih Bu Evi. Iya. Model pembelajarannya mungkin nih. Selama ini kan saya hanya ceramah begitu. Identik kalau matematika itu kan menjelaskan, menjelaskan Ceramah. dengan detail itu. Ceramah, ya. Tujuannya anak supaya tahu oh ini cara menyelesaikannya bagaimana, gitu, supaya nanti mengerjakan tidak ada kendala. Mungkin itu selain ceramah saya akan memberikan suatu model pembelajaran yang lebih membangkitkan semangat khususnya anak laki-laki ini tergugah hatinya untuk lebih cinta terhadap Senang matematika, dengan matematika. seperti itu. Apa Bu metodenya? Metodenya misalnya gini Bu Evi, match to match, mencari pasangan yang Match to sesuai. match. Misalnya gini, ada pembelajaran di kelas 6 itu lingkaran. Menghitung luas dan keliling. Nanti kita sebelum menghitung kita tentunya tahu kan rumusnya seperti itu. Nah, ketika itu saya kan berusaha sambil sembari menghafalkan rumus. Ada yang menyebutkan rumus lingkaran. Nanti anak yang memegang jawaban bunyi rumus lingkarannya apa, nanti berusaha mencari lawannya. Misalnya mana ya yang rumus luas lingkarannya mana, nanti berpasangan gitu. Oh, berarti rumus luas lingkarannya apa? Itu kan tentunya akan menarik begitu, akan menggugah rasa semangatnya anak-anak. Oh, asik juga ya belajar matematika seperti itu metodenya. Mungkin seperti itu. Itu rencana saya sih sebenarnya. Iya. Berarti sudah dilaksanakan tuh belum Bu tadi itu? Baru rencana ya? Iya, ini baru rencana. Kalau yang sudah dilaksanakan itu baru yang kendala untuk mengatasi kendala itu kemampuan dasar itu matematikanya mungkin. Nah gitu. Yang sarapan pagi tadi itu sudah. Oh, ya, yang berarti yang akan dilaksanakan itu mindfulness dan metodenya yang penambahan metode. Yang menarik ya, siswa aktif begitu ya Bu, yang menarik bagi anak. Sebenarnya ada tambahan lagi Bu. Ada lagi Bu. Iya. Bisa penampilan video-video pembelajaran yang khususnya terkait dengan materi-materi yang sesuai kiranya nanti yang akan disampaikan oleh saya ketika akan mengawali pembelajaran matematika. Ya begitu ya, karena dibandingkan ceramah mungkin ya diselipkan tadi mindfulness, kemudian metode yang aktif, siswa aktif, metode lagi dengan melihat menonton tayangan video seperti itu ya. Bagus sekali nih Bu Sri ya rencana-rencananya, semoga bisa dilaksanakan ya Bu ya. Kapan ini Bu kira-kira? Secepatnya Bu Evi, saya ini sudah gregetan sebenarnya. sudah pengen banget gitu ya. Gimana sih ini kok nggak semangat ya kalau ketika pelajaran matematika? Saya itu kepenginnya ada perubahan anak-anak itu kalau ketika pelajaran matematika boleh seperti itu Pak. Ya, harapannya. Antusias itu cinta loh bahwa cinta ayolah terhadap pelajaran matematika. Sebenarnya matematika itu tidak sulit, tidak menakutkan seperti itu Bu. Iya, hanya perlu dasar-dasarnya yang dikembangkan atau dikuatkan ya dasar-dasarnya gitu. Iya begitu ya Bu ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol solusinya dari Bu Sri tadi sarapan pagi, ada mindfulness, apalagi tadi Bu? Pembelajaran. Iya. Ada lagi insya Allah ada tayangan berupa video yang terkait materi yang akan disampaikan. Begitu ya di awal mungkin ya Bu ya. Ini yang untuk dukungan ini Bu Sri melakukan rencana tadi itu perlu dukungan dari mana? Jelas sekali Bu Evi memerlukan dukungan yang khususnya komunitas yang ada di sekolah itu sendiri ya Bu Evi. Saya butuh dukungan dari kepala sekolah tentunya, terutama juga rekan sejawat sebagai teman sharing. Tentunya kan masukan-masukan dari teman sejawat juga akan membantu saya seperti itu dukungannya. Kepala sekolah dan teman sejawat. Berarti semoga bisa merubah ini ya minat anak, menambah minat anak terhadap matematika, terutama anak putra maksudnya ya. Mudah-mudahan Iya,
seperti itu, Bu Sri. Ya, cukup. Cukup? Terima kasih Oke, banyak sama-sama. atas waktu luangnya yang sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendapatkan perubahan dalam proses pembelajaran. Oke, nanti bisa kita ngobrol lagi ya Bu ya, bagaimana perkembangannya. Terima kasih Bu Ya, Evi. sama-sama. Ya, mohon pamit Bu Evi. Sama-sama, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa pada hari ini sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Sri Marwati sebagai coachingnya. Saya amati tadi luar biasa, semua berjalan dengan baik ya Bu Evi. Yang pertama ya Bu Evi, saya ingin bertanya sedikit dengan Bu Evi nih, bagaimana nih perasaannya Bu Evi ketika melakukan coaching ini, ketika ada pengamat langsung loh, secara langsung mengamati proses coaching itu bagaimana Bu? Iya, senang sekali ya Pak, walaupun agak grogi karena tadi diamati, tapi Iya. senang sekali. Plong rasanya sudah selesai melakukan coaching dan terhadap Bu Sri Marwati sebagai coachingnya. Jadi memang Pengalaman yang sangat berharga Oh, buat iya. saya. menambah pengalaman lagi bagi Bu Evi ya Bu. Betul, ya. Selain itu juga memang kalau kemarin kan kita kan secara daring Bu ya. Kalau sekarang kan secara luring langsung ya Bu. Iya. Apalagi dia ada pengamat langsung kan mesti ada perasaan-perasaan mungkin agak grogi atau grogi, gimana ya Bu ya. Tapi senang. Iya, tapi sudah bagus Bu itu Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang kedua Bu ya, apa saja nih Bu yang sudah dilakukan Bu Evi dalam kegiatan coaching tadi Bu? Iya. Terkait dengan indikator yang Bu Evi ingin kembangkan. Tadi saya sudah mengcoaching Bu Sri Marwati sesuai dengan alur Tirta, Iya. menentukan tujuan umumnya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi, dan Iya. terakhir tanggung jawab komitmen dengan rencana tadi. Saya sudah melakukan itu terhadap Bu Sri Marwati. Ya. Iya Bu. Tadi saya juga melihat Bu Evi selaku berperan sebagai coach pada kegiatan coaching tadi itu sudah melakukan kegiatan sesuai dengan alur Tirta Bu. Iya. Yang pertama sudah menyampaikan ke tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah, kemudian ada tahapan rencana aksinya, dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan Bu Evi. Tadi juga Bu Evi sudah sudah memberikan masalahnya dengan coach, ya, coachingnya sudah memberikan ide-ide sendiri, menemukan sendiri solusinya, dan Bu Evi juga tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot juga tadi saya lihat, sehingga si coachingnya itu dengan mudah memberikan ide-idenya sendiri terhadap masalahnya sendiri, seperti itu. Bu Evi juga sudah memberikan perhatian penuh tadi terhadap si kuci dengan mendengarkan aktif juga. Jadi saya rasa tadi Bu Evi itu dari 2 indikator yang ingin dicapai itu sudah memenuhi semua Bu. Sudah sangat bagus Bu. Iya. Itu kemudian apa nih Bu? Kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Evi inginkan supaya mungkin lebih mahir dalam kegiatan coaching ini Bu? Ya, saya ingin lebih mengembangkan lagi 2 kompetensi tadi ya Pak. Kompetensi mendengarkan aktif, saya lebih bisa melatih keterampilan itu. Kemudian juga kompetensi pertanyaan yang berbobot. Iya. Saya juga ingin ya semakin terampil, semakin melatih itu untuk semakin bisa 2 kompetensi itu. Iya Bu, jadi harus kita sadari ya Bu bahwa coaching ini penting untuk kita lakukan baik dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa di sekolah kita. Karena apa? Ini lebih enak untuk dilakukan, semuanya saling merasa jadi satu, kemudian masalah yang timbul akan dapat diatasi sendiri oleh si coachingnya tadi Bu. Sendiri. Iya betul Bu. Jadi demikian ya Bu, apa yang saya amati pada kegiatan sesi coaching dari Bu Evi. Bu Evi sudah melakukan dengan baik. Semoga apa yang Bu Evi lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga tetap semangat ke depannya ya Bu Evi. Insya Allah semangat
Ya, terima kasih Pak Oh, Teguh oke. sudah menyempatkan waktunya Iya. menjadi pengamat saya. Oke. Terima kasih. Oke.